Menjadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan. Penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Menjadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan. Penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Menjadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan. Penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Menjadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan. Penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para santri-santriku yang kami cintai, tak terasa 3 tahun kita lewati bersama.
Begitu banyak kisah-kisah yang telah kita lewati. Dari canda tawa, senda gurau, bahkan ucapan-ucapan yang kadang membuat kami senyum dan bahkan tertawa. Tak terasa. Inilah akhirnya. Inilah ujungnya. Semua kisah-kisah itu akan menjadi kenangan yang indah bagi kami pribadi dan kepada pembina semuanya. Olehnya itu kepada ananda-anandaku sekalian, kalian akan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Setelah kalian mampu bersabar dan ikhlas untuk menuntut ilmu di pondok ini, maka yang lebih kalian harus sabari dan ikhlasi adalah jenjang berikutnya. Nasihat kami kepada para ananda sekalian, jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Niscaya Allah akan menjaga kalian. Jaga hafalan-hafalan yang telah kalian dapatkan. Amalkan ilmu yang telah kalian pelajari dari pembina-pembina kalian, dari ustadz-ustadz kalian, dari ustazah-ustazah kalian. Karena itu adalah bekal terbaik untuk menjalani kehidupan di dunia ini, terlebih lagi mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak. Dunia begitu keras dan kejam, begitu banyak subahat-subahat, begitu banyak fitnah-fitnah. Maka bekal yang kalian bawa setelah tamat dari pondok ini, semoga bisa menjadi benteng-benteng kalian, bisa menjadi ilmu-ilmu bagi kalian untuk menjalani kehidupan yang lebih tinggi lagi. Untuk ananda-anandaku sekalian, teruslah belajar, teruslah mencari ilmu, bergiatlah, ikhlas dan sabarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami para pembinamu tak akan luput untuk terus senantiasa mendoakanmu dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua bisa sukses dunia maupun akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini merupakan hari-hari yang ditunggu oleh anak-anak kita untuk angkatan ke-8 Pondok Tahfiz Falili Wahda Islamiyah, bahwa mereka akan meninggalkan pondok yang tercinta ini dalam waktu dekat, dan mereka akan melaksanakan agenda penamatan dan wisuda. Tentu anak-anak kita, santri-santri kami telah melewati hari-hari yang penuh dengan suka dan duka bersama di pondok ini. Ya, semoga dari berbagai macam pengalaman, interaksi dan muamalah dengan para guru, para santri dan para pengelola, anak-anak kita banyak mengambil pelajaran dan hikmah lewat muamalah dan interaksi tersebut. Ya, semoga anak-anak kami, anak-anak kita ini tetap sabar, ya, tetap sabar dalam menuntut ilmu, dan ini bukan dari akhir dari perjalanan mereka belajar. Semoga ananda ke depan lebih semangat lagi, lebih bersabar lagi dalam menimba ilmu dan mengambil pelajaran dari para pendidik, para ustadz, para guru. Karena demikianlah ilmu ini tidak bisa kita ambil secara utuh, secara langsung. Dia harus diambil secara bertahap demi bertahap, dipenuhi dengan kesabaran dan kesungguhan. Guru kita Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, engkau tidak akan dapat memperoleh ilmu kecuali melewati beberapa hal. Di antaranya adalah tulus zaman, yaitu waktu yang panjang. Ya, dalam waktu yang panjang itu perlu juga membutuhkan kesabaran, ya, kesabaran dalam belajar. Maka kami harap ananda sekalian tetap semangat, tetap sabar dalam melewati masa-masa pendidikan.
dan semoga di tempat yang baru nanti Ananda meraih prestasi-prestasi, mengukir prestasi-prestasi yang baik di tempat belajar kedepannya insyaallah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perbuatan yang kamu lakukan akan kembali kepada diri kamu sendiri. Jika kamu sulit menghafal, perbanyaklah istighfar. Allahu Akbar. Kuatkanlah iman dan ibadah kalian, sebab kita mengajar ibadah yang berkualitas, bukan lemah seperti kertas. Ilmu yang banyak tanpa diiringi akhlak yang mulia hanyalah sia-sia. Allahu Akbar. Mulia itu tanda bersyukurnya seorang penghafal Al-Quran. Jika hafalan Quran adalah nikmat yang besar, maka jangan berhenti bekerja. Hafalan itu seperti kamera. Kamera ketika kehilangan fokus, hasilnya bisa jadi buram. Hafalan ketika kehilangan fokus bisa pindah ke suara lain. Siapa yang dekat dengan Al-Quran pasti akan mulia dan dimuliakan. Allahu Akbar. Berusaha dan bersabarlah dalam menuntut ilmu, karena Allah pernah berkata, Innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Ikatlah hafalan dengan murojaah. Sungguh hafalan lebih cepat hilang daripada unta dalam ikatan. Sulit dalam menghafal bukan berarti kita tidak berbakat dalam menghafal. Takbir. Allahu Akbar. Kita harus selalu mempertingkatkan keimanan. Niscaya membaca Al-Quran itu akan terasa semakin nikmat. Jadikan Al-Quran itu sebagai teman hidup kita, karena Al-Quran akan kelak menemani kita di alam kubur. Takbir. Allahu Akbar.